Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati seluruh pengurus Ta'mir Masjid Baitur Rahmah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bersama-sama. Tadi sholat maghrib berjamaah, sekarang bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang sholat sunnah separuh malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti sholat sunnah, sholat semalam suntuk. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah bisa melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Dan orang munafik tidak akan mendatangi sholat isya dan subuh berjamaah, yaitu orang munafik amali, ya. Sifatnya seperti orang munafik, orangnya orang muslim. Semoga kita semua bisa istiqomah melaksanakan sholat dengan berjamaah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita masih berada di bulan Rajab, syahrullah, yang mana Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan umur kami bisa menjumpai bulan Ramadan. Yang dinamakan berkah yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Seharusnya kita di bulan Rajab ini bertambah-tambah kebaikan kita, bertambah-tambah amal-amal soleh yang kita lakukan. Di bulan Rajab ini juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam Al-Quran disebutkan peristiwa Isra-nya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, minal masjidil haram minal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan kata subhana, subhanallah, yaitu bacaan tasbih. Nah, tasbih ini artinya apa? Saya mengetes beberapa anak sekolah, ya, SMP, ada yang SMA, juga ada yang besar. Apa arti subhanallah? Ternyata diam. Satu orang yang menjawab. Ketika ditanya apa arti subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, diam semua. Anak-anak dari jawab, tidak tahu Pak Ustadz artinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa artinya? Ternyata anak-anak diam juga semua, tidak ada yang
menjawab. Ternyata tidak tahu artinya. Biasa diucapkan tapi tidak tahu artinya. Demikian juga subhan, tasbih. Nah, apa arti tasbih bacaan subhanallah? Tasbih maksudnya adalah menjauhkan Allah dari segala sesuatu sifat yang kurang. Ini namanya bacaan tasbih. Nabi Yunus alaihissalam dia termasuk orang yang membaca tasbih. Coba kita pikirkan secara logika. Seandainya ada orang dimakan ikan, kira-kira secara logika ya, orang yang dimakan ikan ini kira-kira selamat atau meninggal? Meninggal ya, meninggal secara logika. Tapi Nabi Yunus tidak. Dikatakan dalam Quran, fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fanada fid dhulumat. Nabi Yunus menyeru di dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Ia katakan dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus membaca tasbih subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Secara logika orang dimakan ikan akan mati, tidak selamat. Tapi Nabi Yunus tidak, dia baca tasbih subhanaka, maha suci engkau dari segala sifat kurang. Secara logika akan mati, tidak akan selamat. Tapi engkau maha suci. Menurut logika tidak mungkin, tapi menurut engkau sangat mungkin. Wah, yakin Nabi Yunus subhanaka. Maka dikatakan dalam Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi ba'tsun. Seandainya Nabi Yunus ini tidak termasuk orang yang musabbih, orang yang membaca tasbih, tentu dia akan berada dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Tapi Nabi Yunus membaca subhanaka, dengan izin Allah selama 40 hari dalam perut ikan, kemudian dia dikeluarkan dalam perut ikan. Ini namanya tasbih, mensucikan Allah atau menjauhkan Allah dari segala sifatku kurang. Subhana. Demikian juga ini peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara logika tidak mungkin, orang waktunya hanya laila. Ini kalau di dalam kitab tafsir dijelaskan laila ini maksudnya adalah waktu yang sangat sedikit, karena asro dalam secara ilmu nahwu artinya berjalan di malam hari. Kok ada lagi malam? Ini maksudnya adalah perjalanan yang sebentar. Perjalanan yang sebentar ini ditempuh minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Ini perjalanannya zaman dulu ini menempuh perjalanan kurang lebih 30 hari lebih, hampir 40 hari. Jadi kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perlu perjalanan 30 hari lebih supaya sampai di Masjidil Aqsa. Ini kok sebentar saja kok sampai. Nah, secara logika tidak mungkin. Maka subhana, maha suci Allah. Allah yang memperjalankan, Allah yang asra bi abdihi. Secara logika tidak mungkin, karena Allah yang memperjalankan maka sangat mungkin. Saya contohkan, umpama kita dari sini, umpama ada semut ya, ada semut kesini berjalan ke Purwokerto, tentu lama dia sampai di Purwokerto, perlu waktu berhari-hari. Tetapi kalau kita yang bawa di kantong kita taruh semut, kemudian kita naik mobil, tentu sebentar sudah sampai di Purwokerto. Nah, ini demikian juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang memperjalankan, maka sangat mungkin. Itu pun setelah itu ke Sidratil Muntaha, naik Mi'raj ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan para nabi-nabi sampai munajat kepada Allah, diwajibkan sholat 5 waktu. Pertama kali asalnya 50 kali, kemudian sama Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu, minta lagi keringanan.
Setiap kali minta keringanan dikurangi 5 sampai menjadi 5 waktu. Sampai Nabi Musa diusulkan lagi untuk meminta keringanan lagi, Nabi sudah malu. Ya dah 5 kali sehari semalam. Nah, itu juga berkahnya orang meninggal dunia ya. Nabi Musa kan sudah meninggal, tapi berkahnya orang meninggal dunia sudah wafat, kita semua mendapat keringanan melaksanakan sholat 5 waktu yang asalnya 50 kali menjadi 5 kali dalam sehari. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Maha mendengar apa? Ayat yang pertama dimulai dengan subhana, berarti Allah Maha mendengar orang yang membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah Maha mendengar siapapun orang yang berzikir kepada Allah. Al-Basir, Allah juga Maha melihat siapa yang beriman, yang percaya kepada Isra Mi'raj, ataupun siapa yang tidak percaya adanya Isra Mi'rajnya Nabi. Allah Maha melihat orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah Maha mendengar perkataan baik maupun perkataan buruk. Innahu huwas sami'ul basir. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu sekadar apa namanya? Mumpung bulan Rajab kita diingatkan kepada perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka pada kesempatan ini akan kita sampaikan kitab Al-Kabair, yaitu kalau diterjemahkan dosa-dosa besar ya. Di antara dosa-dosa besar di sini katakan Al-Kabiratur Rabi'ah fi tarkis shalah, yaitu meninggalkan sholat. Kalau panjenengan semua yakin semua sholat semua ya. Beliau Az-Zahabi, Syekh Az-Zahabi membawakan dalam kitab beliau ini, biasa beliau mulai dengan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, maka datanglah setelah mereka khalfun, pengganti, generasi-generasi. Setelah mereka siapa? Para nabi-nabi, orang-orang soleh ya. Pengganti-pengganti adha'us sholah, yang menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat. Wah, ini gara-gara apa? Ini gara-gara main HP. Enakan main HP, mau tidak sholat, atau sholat dia tapi di akhir waktu. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Jadi akan ada generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat. Maka kita punya anak-anak, jangan lupa kita mengingatkan anak-anak kita untuk sholat. Kadang-kadang kita tanya, wahai anak-anakku, sudah makan belum? Sudah Pak. Sudah belajar belum? Sudah Pak. Tapi sholatnya tidak ditanya. Sudah sholat belum? Tidak ditanya. Yang ditanya sudah belajar belum? Sudah makan belum? Tapi sholatnya tidak ditanya. Maka kita sebagai seorang tua, jangan lupa menanyakan kepada anak-anak kita, sudah sholat belum ya. Jangan hanya pelajaran dan makan. Fasawfa yalqawna ghayya. Nah, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat ini kelak akan menemui goya. Quran dikatakan goya.
Goyah itu apa? Nanti ada tafsirannya di sini. Illa man taba wa amana wa amila sholiha, kecuali orang yang mau bertobat, mau beriman dan beramal soleh, maka dia tidak akan menemui goyah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa ma'na adha'uha tarakuha bil kulliyah. Sahabat Ibnu Abbas, seorang sahabat yang didoakan Nabi untuk memahami Al-Qur'an, beliau mengatakan maksud goyah di sini bukanlah meninggalkannya semua, tidak. Walakin akharuha an awqatiha, tapi yang dimaksud dengan menyia-nyiakan solat adalah mengakhirkan waktu solat, mengakhirkan waktu solat. Wa qala Sa'ad bin Musayyab imamut tabi'in rahimahullah, huwa alla yusalli dhuhra hatta ya'tiyal asr. Ya salat zuhur sudah masuk waktu asar. Salat asar sudah masuk waktu maghrib. Salat maghrib sudah masuk salat isya. Salat isya sudah sudah masuk waktu fajar. Nah, fajar sudah mau terbit matahari. Maka sekarang ada juga aliran baru. Ada paham baru, aliran baru, yaitu sholat duha pakai kunut. Sholat duha pakai kunut karena subuhnya kesiangan. Subuhnya kesiangan pakai kunut. Faman mata wa huwa musir ala hadil halah wa lam yatub wa'adahu Allah bighayyin. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, suka mengakhirkan sholat, maka orang yang seperti inilah wa'adahu Allah bighayyin, yang diancam dengan goyah. Tadi ya, apa goyah itu? Wa huwa wadin fi jahannam, yaitu jurang di neraka jahanam. Ba'idun qarihi, yang mana ininya sangat dalam, dasarnya sangat dalam. Jadi jurang di dalam neraka jahanam yang sangat dalam, yang busuk, yang sangat busuk. Ini diancam kepada orang-orang yang meninggalkan, bukan yang meninggalkan sholat, bagi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, yaitu orang yang mengakhirkan waktu sholat. Ini baru yang mengakhirkan waktu sholat. Dia sholat tapi mengakhirkan waktu sholat, apalagi yang tidak sholat. Yang sudah sholat saja sudah diancam dengan ghayyah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, Allah berfirman dalam ayat yang lain, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang dalam salatnya lalai, dan salatnya lalai. Ay ghafiluna anha mutahawinuna biha. Wa qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ladzina hum an salatihim sahun qala wa hum ta'khirul waqt. Nabi ditanya, wahai Nabi, apa maksud ayat fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun? Nabi kita jawab, yang dimaksud adalah wa huwa ta'khirul waqt, yaitu orang yang mengakhirkan waktu salat. Maka seharusnya kita kalau dengar waktu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seharusnya ya hati kita bergetar. Ada dikatakan dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Tidak bisa dia dengar azan nonton TV, tidak bisa. Tidak bisa dia ketika lagi tidur Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan subuh dia ngambil selimut lagi, tidur lagi, tidak bisa. Karena hatinya bergetar. Nah, itu orang mukmin yang sempurna. Kita sudah bergetar belum? Insya Allah bergetar ya. Buktinya ke masjid ya. Karena innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman, idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar.
samahum musallina lakinnahum lama tahawanu wa akhiruha an waqtiha wa'adahum biwailin wa huwa syiddatul azab. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengakhirkan salat, mereka dinamakan musallun. Mereka dinamakan orang-orang yang salat. Tetapi walaupun begitu mereka diancam dengan wail, fawailul lil musallin. Maka wail bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Diancam dengan neraka wail, wa huwa syiddatul adzab. Neraka wail ini merupakan azab yang sangat berat. Wakila dikatakan huwa wadin fi jahannam, dia adalah jurang di neraka jahanam. Lau suyirat fihil jibalid dunya ladabat min syiddati harrihi. Seandainya ada gunung-gunung di dunia ini ya, dimasukkan ke dalam neraka, itu tentu akan hancur. Kalau dimasukkan ke neraka well itu ya, akan hancur luluh. Wa huwa maskanun man yatahawanu bisalah wa yuakhiruha an waqtiha. Nah, neraka well ini merupakan tempat orang-orang yang menggampangkan salat, yang mengakhirkan salat dari waktunya. Illa ayatuba ilallah ta'ala, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah kemudian dia menyesal, tentu tidak jadi dapat neraka well. Tadi saya baru ke Karangdesek, tadi dapat undangan ini berdoa. Itu ada orang tua meninggal dunia, umurnya 80 tahun lebih ya. Itu sadarnya umur 80 dia sadar, kemudian rajin sholat ya. Zamannya rajin, sholatnya rajin, padahal asalnya tidak pernah sholat, jarang sholat. Kemudian Allah kasih hidayah, taubat, terus sholatnya sangat rajin. Nah, tentu karena sudah bertaubat, tidak kena ini wail, tidak neraka wail. Illa man taba wa amana wa amila shalihan. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim wa barik alaihi. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan ayat Quran yang lain. Dia mengatakan di sini ayat Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan mesra ya. Kita dipanggil dengan sesuatu yang paling berharga pada diri kita, itu iman. La tulhikum amwalukum, la tulhikum, janganlah melalaikan kalian, amwalukum, harta kalian, wala auladukum, tidak pula anak-anak kalian, an dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang gara-gara harta benda, gara-gara anak-anaknya sampai lupa dari mengingat Allah, faulaika humul khasirun, maka itu adalah orang-orang yang rugi. Qala al-mufassirun al-muradu bi dzikrillah fi hadhil ayah as-shalawatul khams. Berkata para ahli tafsir, yang dimaksud dengan zikir di sini adalah salat 5 waktu. Jadi kalau diterjemahkan, wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari sholat 5 waktu. Jangan sampai gara-gara sibuk ngurus harta benda, sibuk ngurus pekerjaan, sibuk ngurus anak, sampai tidak melaksanakan sholat. Barang siapa yang gara-gara harta bendanya, gara-gara anaknya, gara-gara pekerjaannya, kesibukannya, sampai tidak melaksanakan sholat, maka orang yang seperti ini faulaika humul khasirun, termasuk orang yang rugi. Tadi pagi saya baca di kitab itu ada sholat, ada sholat syariat, ada sholat thariqah. Di Quran kan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawat,
jagalah solat-solat. Nah, wassolatil wusta dan solat wusta. Ahli tafsir menafsirkan solatil wusta ini, solat pertengahan ini, ada yang menafsirkan solat subuh, ada yang menafsirkan solat isya. Yang menafsirkan solat subuh, mengapa ditafsirkan solat subuh? Karena ini akhir malam dan permulaan pagi, permulaan siang, tengah-tengah, berarti solat subuh. Yang menafsirkan solat asar, mengapa ditafsirkan solat asar? Karena pertengahan antara yang genap dan ganjil. Solat ini solat apa namanya? Solat asar kan 4 ya. Solat duhur 4 rakaat. Nanti kan ini pertengahan asar. Terus setelah asar kan maghrib 3 rakaat. Nah, tengah-tengah antara genap dan ganjil, maka ditafsirkan solat asar. Jadi para ahli tafsir menafsirkan solat pertengahan itu solat subuh dan solat asar. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, beliau menafsirkan tidak seperti itu. Beliau menafsirkan hafidhu ala sholawat, jagalah solat-solat, yaitu solat syariat yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, solat syariat, solat yang bentuknya gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan. Kalau wassolatil wusta, beliau menafsirkan ini adalah solat thariqah. Nah, solat syariat ini ada waktunya 5 waktu. Kalau solat thariqah tidak ada waktunya selamanya, yaitu hati mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya solat thariqah. Kalau solat syariat, solatnya di masjid. Kalau solat thariqah, solatnya di dalam hati. Jadi hati yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu beliau menerangkan seperti itu. Ada solat syariat, ada solat thariqah. Di solat syariat gerakannya, solat thariqahnya hati yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila ada orang yang solatnya itu solat syariat dan thariqah, maka faqad atamma shalah, maka solatnya sempurna. Maka kita usahakan ketika kita solat itu solat syariat dan thariqah, gerakan-gerakan tapi hatinya juga nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya gerakan-gerakan tok, tapi hatinya juga berusaha nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa seperti itu, maka ajrun azim, akan mendapat pahala yang besar. Kalau solat ini, solat syariat ini pahalanya hanya derajat, yaitu surga. Tapi kalau solatnya solat syariat dan thariqah, maka pahalanya al-qurbah, akan dekat dengan Allah. Di samping mendapat surga juga akan mendapat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat syariat ada waktunya, solat thariqah mu'abbadah, selamanya. Solatnya bisa di sambil jalan, sambil kerja, sambil aktivitas, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi. Faman istaghala bimalihi, barang siapa yang disebutkan dengan hartanya, fi baihi, disibukkan dengan jual belinya, wa ma'isatihi, disibukkan dengan kehidupannya, disibukkan dengan anak-anaknya, sampai tidak sholat ya, tidak sholat fi waktiha, pada waktunya, kana minal khasirin, ini termasuk orang-orang yang rugi. Wa hakadha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah. Yang pertama kali dihisab seorang hamba besok pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat, apabila salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, maka sungguh dia telah beruntung. Wa in naqasat faqad khaba wa khasara, apabila salatnya bolong-bolong, maka orang yang seperti ini rugi. Masuk wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka kita kalau ada yang bolong-bolong di kodoi ya, di kodok. Kalau
Nahdlatul Ulama dikodok. Kalau paham yang lain, memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Di NU disuruh dikodok. Nah, kodoi. Demikian, ini masih panjang keterangannya ya. Di Quran juga dikatakan masalakakum fi saqar, mengapa kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mengapa kamu masuk neraka? Lalu mereka menjawab lam nakum minal musallin, karena kami dulu tidak termasuk orang yang salat. Walam nakunu ta'imul miskin, dan kami tidak termasuk orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini baru setengah lembar ya. Kalau dibaca semua pasti panjang. Yang intinya semoga kita semua, keluarga kita, termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, amin ya rabbal alamin, dan sampai meninggalkan sholat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya dengan cara ditulis, nanti kesempatan datang akan dijawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.